فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan malam ini kita dapat kembali melanjutkan pengajian kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang tetap istiqamah, dan semoga kita termasuk di antara pengikut-pengikut beliau yang tetap istiqamah tersebut. Kita melanjutkan pembahasan kita masih dalam surah Al-Fatihah. Kalau pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan ayat yang ke-6 dari surah Al-Fatihah ini, yakni ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-7, yakni siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Saya coba membagi ayat ini atau penjelasan kita terhadap ayat ini ke dalam dua bagian. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah pada penggalan yang pertama, yakni siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ini merupakan penjelasan dari ayat yang sebelumnya, yakni tentang siratal mustaqim, ya, jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim itu jalan yang bagaimana? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bahwa jalan ini jalan yang nyata, jalan ini jalan yang ada, dan itu bisa kita telusuri jejaknya, ya. Jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak faedah di dalam kalimat ini. Ya. Kita sudah sempat menyinggung bahwa yang dimaksud dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu bukanlah jalan yang lempang, jalan yang bebas hambatan, jalan yang
tanpa halangan dan rintangan. Tapi justru jalan siratal mustaqim itu ada kalanya jalan itu justru berliku, jalan itu kemudian bisa jalan yang menanjak, bisa kemudian jalan yang penuh dengan halangan dan rintangan. Nah, ini terbukti ketika menyebutkan jalan-jalan orang yang telah diberi nikmat. Siapa jalan orang-orang yang telah diberi nikmat itu? Dijelaskan tafsirannya. Ini ayat ditafsirkan dengan ayat. Ya, ini di dalam surah An-Nisa ayat 69. Jadi kalau kita ingin tahu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, siapa yang telah diberi nikmat itu? Nah, itu di dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itulah akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. An'amallahu 'alaihim. Siapa? Minan nabiyyin. Yang pertama dari kalangan nabi, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar keimanannya, wasyuhada, orang yang mati syahid, wasalihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itulah orang-orang, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kita tentu tahu bagaimana jalannya Nabi itu. Yang dimaksud jalannya para Nabi itu adalah jalan yang penuh dengan ujian. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan, di antara yang paling berat ujian yang mereka terima itu adalah ujiannya para nabi. Jadi ujian itu juga nanti berbanding lurus dengan tingkat keimanan. Para nabi itu ya keimanannya sudah kita ketahui, sudah sama-sama kita pahami, maka ujiannya juga sangat berat. Ya. Kalau misalnya ujian kita di dalam berdakwah, ya seringkali ya kita ini tanda kutip mungkin mengeluh dakwah, ya, ditolak umat dan lain sebagainya. Mungkin pelajaran yang didapat dari kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus itu kan karena umatnya itu, kalau bahasa kita sekarang itu ngeyel, ya, maka beliau kan meninggalkan umatnya. Akhirnya apa? Allah uji Nabi Yunus itu dengan apa? Ditelan di dalam perut ikan. Maka saya ingin bercanda saya dengan teman-teman dai itu, hati-hati kalau ada yang bertugas ke tempat dakwah lalu meninggalkan umatnya, nanti ditelan di perut ikan kayak Nabi Yunus gitu ya. Ya kan? Itu ujiannya sudah sungguh sangat berat. Nah, jadi sangat berat ujiannya. Tapi uniknya ini yang saya katakan faedah tadi. Sekalipun jalan para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solihin itu adalah jalan yang berat, tapi tetap disebut jalan ini adalah jalan yang penuh dengan kenikmatan. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah dianugerahkan Allah nikmat kepada mereka. Ya. Jadi ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jalan yang penuh kenikmatan. Al-Islam, jalan perjuangan, jalan dakwah itu adalah jalan yang penuh dengan kenikmatan. Sebab apa?
yang namanya kenikmatan itu nanti dirasakan oleh jiwa kita. Ya. Sekalipun jalannya berat, sekalipun jalannya berliku, tapi bisa saja kita merasakan itu nikmat kalau jiwa kita itu menikmatinya. Ya. Sebagai satu contoh, saya sering contohkan tuh begini. Kita mungkin pernah lihat di liputan di TV atau di video, atau bahkan ada yang pernah mengikuti langsung. Ada itu Pak, teman-teman yang komunitas style tuh ya, masuk ke hutan, ke lumpur. Bahkan ya ada teman saya yang ikut di situ, yang aktif itu, yang dicari itu sengaja jalan-jalan yang jelek. Oh jalan nanti jatuh, bangun lagi, terguling gitu ya. Habis terguling masuk lumpur, tertawa mereka. Padahal jalannya itu sulit. Kenapa? Karena ada kepuasan batin, hatinya itu menikmati di situ. Begitu juga mungkin ada yang hobi mendaki gunung. Coba kita lihat ya. Apa sih tujuan mereka mendaki gunung itu? Tidak ada apa yang dicari di atas kan? Mendaki, jalannya terjal, licin, bahkan itu bisa membahayakan jiwanya. Tapi kenapa mereka rela mendaki itu? Karena apa? Mereka bisa menikmati. Mungkin bagi yang tidak hobi itu tidak menikmati. Atau kita ya, ada yang kemana suka wisata ya, ke tempat-tempat yang jauh kan, ada itu tempat wisata dia indah, bagus tapi jauh. Kayak kemana kalau di sini ke Berau, ke Biduk-Biduk gitu ya. Nah, padahal kan jalan di situ jalan yang susah untuk ditempuh. Tapi kenapa orang rela? Ada kepuasan batin yang ingin dicapai. Dan mereka tahu setelah mereka melewati jalan ini, itu ada keindahan di situ. Maka jalan yang lurus, siratal mustaqim, sekalipun itu jalan yang sulit, tapi bagi kita itu adalah kenikmatan. Sebab kita tahu setelah kita melewati siratal mustaqim, itu ada satu tempat yang sangat indah, yang keindahannya itu tidak pernah dilihat oleh mata sebelumnya. Tidak pernah keindahannya itu terdengar oleh telinga kita sebelumnya. Tidak pernah keindahan tempat itu terbayangkan, bahkan tak lintas saja di hati kita, belum pernah. Itulah jannah, itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ya. Kan makna siratal mustaqim, jalan yang lurus, maksudnya di dunia yakni Islam, maupun siratal mustaqim di akhirat nanti. Kalau kita lolos dari siratal mustaqim itu kan surga kita. Kalau kita kepleset, nyemplungnya di neraka. Begitu juga di dunia ini, kalau kita bisa melewati siratal mustaqim, al-Islam di dunia ini, maka insya Allah kemudian kita akan masuk surga. Itu yang membuat kita sekalipun letih, sekalipun susah ya, tapi kita yakin ini adalah jalan yang penuh dengan kenikmatan. Mungkin bagi sebagian orang Pak, setiap azan ke masjid, tiap azan ke masjid ya, kemudian menyempatkan waktu datang ke majelis ilmu. Bagi orang mungkin ya saya buang-buang waktu begitu ya, bagi sebagian. Atau orang yang kemudian rajin berinfak ya, bahkan ada yang tidak hitung-hitung di dalam berinfak. Bagi orang mungkin itu sesuatu yang sulit mereka pikirkan, tapi kita itu kenikmatan. Kenapa? Karena kita tahu tatkala kita berinfak, tatkala kemudian kita bersedekah, tatkala kita mengeluarkan zakat, itu bagi kita adalah investasi. Investasi yang oleh Al-Quran tak akan pernah merugi. Kalau saya punya uang, lalu ditawarkan teman saya, mau ikut investasi nak? Ya, ikut investasi, dibujuk Pak. Saya ikut, walaupun katanya dijamin ini untung, tuh tidak ada jaminan Pak ya. Kadang-kadang ajakannya manis, apalagi kalau sudah MLM yang ngajak ya, itu
Udah mantap ajakannya, tetapi tidak ada jaminan. Tapi kalau kemudian kita membelanjakan harta kita di jalan Allah, itu satu perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Makanya kita nikmat saja mengeluarkan harta, bagi kita tidak akan berkurang harta itu. Nah, ini satu faedahnya, bahwa jalan ini adalah jalan yang penuh dengan kenikmatan. Jalan Islam ini jalan nikmat, jalan dakwah ini jalan yang penuh dengan kenikmatan, yang bagi sebagian orang mungkin susah membayangkannya. Ya, saya sedikit kemudian berbagi. Kalau kita kemudian melintas di berbagai tempat, masuk ke perkampungan yang di situ mereka antusias menyambut kita, ya, yang kemudian di situ kita melihat yang sebelumnya kampung itu boleh dikatakan sepi dari syiar Islam, apalagi sebelumnya belum pernah berkumandang azan, lalu kemudian kita hidupkan azan di situ. Itu satu kenikmatan, ya, walaupun mungkin sebelumnya perjalanannya letih, tapi bagi kita itu kenikmatan. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik juga di sini, terutama di surah An-Nisa ayat 69, yang merupakan tafsiran tadi yang siratal ladzina an'amta alaihim tadi. Itu adalah para nabi, para siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Nah, di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, jadi nabi itu teman yang terbaik. Salihin, syuhada, siddiqin. Nah, saya mau ambil satu contoh kasus siddiqin saja. Ya. Kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di dalam surah At-Taubah ayat 119. Di situ dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Ya. Di sini ada sedikit penjelasan, kata wakunu itu kan aslinya menjadi. Tapi kalau setelah wakunu ma'as ada kalimat ma'a, itu umumnya kalau kita maknai dalam bahasa Indonesia yang tepat maknanya bergabunglah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, kita disuruh milih nih, teman kita, sahabat kita itu orang-orang yang benar. Yang bagaimana yang benar keimanannya itu? Nah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah As-Saff surah 61 ayat yang mohon maaf, bukan As-Saff, surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat yang ke-15. Nah, di situ dikatakan innamal mu'minuna, hanya saja orang-orang mukmin itu, orang-orang yang beriman itu, alladzina amanu billahi wa rasulih, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam ya'tabu, kemudian mereka tidak ragu, mereka tidak bimbang terhadap keimanannya itu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, mereka itu berjihad bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun,
mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Nah, ayat kuncinya di ujung ayat. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Siapa orang yang benar keimanannya? Nah, kita baca ulang ayatnya tadi. Yang pertama, alladzina amanu billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah dan Rasul ini wujud konkretnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Artinya orang yang benar keimanannya itu satu muslim, yang kedua dia komitmen kepada nilai-nilai syahadatnya. Apa nilai syahadat itu kan dua, namanya saja dua kalimat syahadat. Yang pertama ada syahadat tauhid. Syahadat tauhid itu adalah pengesaan, ya, pengesaan Allah Subhanahu wa taala, pengakuan kita bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang pertama harus dijadikan teman, mereka komitmen kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Yang kedua adalah komitmen kepada syahadat risalah, pengakuan akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berupaya untuk ittiba, dia berupaya untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa lam ya'tabu, kemudian tidak ragu, artinya tidak setengah-setengah keyakinannya itu. Nah, kalau yang setengah-setengah itu sifatnya orang munafik. Orang munafik itu kan di satu sisi dia tidak mau juga dibilang kafir, tapi sungguh-sungguh berislam juga tidak mau. Itu orang munafik. Ya. Dibilang orang kafir tidak mau, tapi kerjaannya menista agamanya sendiri. Dibilang orang kafir tidak mau, tapi menolak syariat agamanya sendiri. Nah, itu keimanan. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau keimanan kepada Allah dan Rasulnya, kalau kita tanya semua beriman. Tapi alat ukurnya berikutnya bagaimana? Ayat ini menjelaskan ada buktinya. Jadi keimanan itu membutuhkan bukti. Apa buktinya? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka itu berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Jadi ada satu pelajaran umum ya di dalam Al-Quran. Kalau dikatakan jihad dengan berbagai bentuk yujahiduna, jahadu, itu maknanya berjuang, maknanya umum. Bisa konteksnya peperangan atau jihad atau perjuangan yang bukan peperangan. Tapi kalau disebut yuqatilu, berperang, kital, qatala, itu maknanya peperangan fisik. Nah, dalam ayat ini wajahadu bi amwalihim, mereka berjihad, berjuang. Artinya bisa dalam makna peperangan, tapi bisa juga dalam konteks yang bukan peperangan. Maka jihad kita hari ini, jihadnya adalah jihad dakwah. Bahkan kata jihad itu sudah ada di ayat Makkiyah, yakni di dalam surah Al-Furqan kalau tidak salah ada kalimat wajahidhum jihadan kabira. Berjihadlah kepada mereka dengan jihad yang besar. Yang dimaksud dengan jihad yang besar di dalam ayat itu ulama tafsir mengatakan jihad bil hujjah, bil Quran. Hujjah menyampaikan Al-Quran atau dakwah. Nah, buktinya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya
Mereka yang disebut ulaika humus shadiqun, itu mereka ikut berjihad bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan juga jiwa mereka. Ya, makanya paling tidak kita harus ikut ambil bagian dalam perjuangan agama, dalam perjuangan dakwah ini. Walaupun nanti bentuk dan kemampuan kita berbeda-beda. Ada yang mungkin memang secara, mungkinnya dalam konteks dakwah secara kemampuan dia ada, bisa menyampaikan, bisa punya ilmu, bisa mengajar. Tapi ada sebagian tidak bisa. Tapi dia bisa mengelola, mungkin bisa menggerakkan orang, bisa menghimpun. Ya, jadilah dia pengelola yayasan, pengurus masjid, pengurus lembaga-lembaga dakwah, walaupun dia tidak langsung terjun sebagai dai, sebagai pendakwahnya. Atau bentuknya yang paling sederhana, kita meramaikan majelis-majelis ilmu semacam ini. Saya sering mengatakan kepada jamaah-jamaah itu, datangnya kita ke majelis ilmu, duduk kita, konsisten kita, ya, meramaikan, menghidupkan sambil mengajak kawan kita, kerabat kita, 1-2 orang kita ajak, ini juga bagian daripada dakwah. Kenapa? Karena kita menghidupkan. Coba kita itu cuek, tidak komitmen untuk menghidupkannya. Kadang-kadang datang, ya, kalau lagi malas tidak datang, kan sepi pengajiannya, ya. Nah, kalau sepi pengajiannya, lama-lama tidak ada pengajiannya itu, ya. Artinya syiar dakwah tidak hidup. Tapi kalau kita komitmen, itu satu sudah menghidupkan. Atau tadi kalau tidak bisa dalam bentuk harta kita, dalam bentuk jiwa kita, dalam bentuk tenaga kita, minimal dalam bentuk harta kita, ya, dalam bentuk harta kita. Karena ada hadis yang mengatakan man jahaza gojian faqad goja. Barang siapa yang menanggung kebutuhan orang yang berperang, atau mendanggung kebutuhan orang yang berjuang, faqad goza, maka sungguh dia telah ikut berjuang, dia telah ikut berperang. Ya. Kalau zaman dulu kan Nabi itu berperang, ada yang menyiapkan ontanya, ada yang menyiapkan kudanya dengan segala perbekalannya. Tapi dia tidak bisa berangkat jihad misalnya, maka sungguh dia dapat dicatat pahala jihad. Maka begitu pula kita hari ini, tidak semuanya kita bisa berdakwah. Atau kalaupun ada yang berdakwah, tidak semuanya itu bisa menembus tempat-tempat yang memang membutuhkan dakwah. Saya pribadi saja, ya, kalaupun waktu ya sebelum wabah itu paling sebulan sekali, paling full dua kali dalam sebulan itu ke wilayah-wilayah pedalaman itu. Tidak bisa setiap saat juga. Tapi ada teman-teman kita di sana, ya, teman-teman kita di sana yang berdakwah, kita ikut mensupport mereka, itu bagian sudah, ya, ikut mendukung kegiatan dakwah. Man zahaza gojian faqad goza. Karena saya ini, kenapa saya begitu perhatian ya sama teman-teman dai di pedalaman, daerah pinggiran. Sebab jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan mohon maaf kalau para dai di kota mungkin sudah cukuplah apresiasi jamaah itu dah lumayan. Pertama, jaraknya dari rumah ke masjid juga dekat. Datang ke masjid juga masjidnya bagus. Ada yang pakai AC atau minimal kipasnya nyaman lah, Pak, ya. Kita tidak berpeluh-peluh, tidak berkeringat-keringat. Tapi teman-teman yang di pedalaman itu, ya, kita di Biatan itu, nah ini ada santri satu dari Biatan, itu mereka, ya, menembus
Masih dalam satu kecamatan, tapi perjalanannya 2 jam, 1,5 jam. Itu bukan jalan mulus. Kalau sudah gembos ban di jalan itu sudah biasa. Makanya kadang-kadang mereka itu berangkat berdua, Pak. Bukan 2 orang, 2 motor. Jalan, ada yang nemani. Ketika di jalan ada apa-apa, simpan 1 motor, boncengan harus habis itu jalan sudah. Ya. Karena kalau tidak begitu, berangkat 1 orang aja atau berdua boncengan, gembos bannya, bisa batal orang sholat Jumat nanti. Dan itu sudah bukan cerita lagi, banyak kasus sebelum kita tebak dai dan khatib itu, banyak tempat-tempat yang sebelumnya tidak jadi sholat Jumat, ya, gara-gara tidak ada khatib, itu sudah sangat biasa. Nah, kita mendukung kegiatan-kegiatan itu saja, itu sudah ikut ambil bagian. Makanya saya katakan apapun kontribusi kita, ya, bisa menginfokan saja kepada teman, malam ini ada pengajian, ya, kita infokan. Tidak mesti pengajian saya, pengajian siapa saja. Suatu saat yang memang kemudian kita lihat pengajiannya menambah faedah, menambah ilmu, menambah apa, nah itu disampaikan. Nah, dia datang, itu bagian dakwah. Makanya kita punya filosofi, punya sebuah ungkapan, itu dakwah tanggung jawab bersama. Apapun kita, profesi kita ini apapun, itu sebenarnya adalah dai. Tapi dai itu tak harus ceramah. Dai itu mengajak. Yang ceramah itu namanya mubalik, ya. Yang ngajak itu namanya muallim. Itu yang ngajak, yang butuh menguasai dalil, butuh menguasai ilmu itu. Tapi kalau kita cuma sebatas mengajak teman-teman saja, itu cukup, ya, memberitahu SMS, WA, dan itu juga sudah bagian dakwah, ya, sudah bagian dakwah. Jadi banyak cara berdakwah, terlibatlah kita semua, entah itu dengan infaknya, dengan tenaganya, dengan sumbangan pemikirannya. Ada teman-teman juga yang modelnya itu dia mungkin dari segi harta juga pas-pasan, dari segi kemampuan ilmu menyampaikan juga tidak bisa, tapi dia banyak membuka di mana dia bekerja, di mana dia ada, dia berusaha membuka tempat-tempat pengajian di situ, mengkondisikan tempat itu. Ini bagian dakwah sesungguhnya. Nah, kalau kita semua bergerak, bahkan saya pernah waktu ngisi di Polres itu, ya, juga di hadapan para polisi itu juga menyampaikan, dakwah ini tanggung jawab bersama, Pak. Ya. Polisi berdakwah dengan kewenangannya, saya bilang. Bahkan presiden itu harusnya berdakwah dengan kewenangannya. Gubernur itu harus berdakwah dengan jabatannya masing-masingnya. Kenapa? Apa sih intinya dakwah itu? Mengajak manusia kepada kebaikan. Bagaimana kalau dia pejabat, keputusannya itu menuntun orang kepada kebaikan, ya. Itu semua intinya. Nah, kalau semua umat itu bergerak, insya Allah itulah janji Allah, kita itu akan menjadi umat yang terbaik. Nah, saatnya umat terbaik itu kan aktif di dalam dakwah. Kalau kita abai, kalau kita tidak peduli, ya tidak bisa jadi umat terbaik. Makanya disampaikan di dalam surah Al-Imran ayat 110 itu, kuntum khairu ummah. Kalian itu, kata Nabi, adalah umat terbaik. Ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu umat terbaik, yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk manusia. Siapa? Mereka menyeru, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsirannya umat terbaik ini adalah para sahabat Nabi. Tapi kita bisa mendapatkan predikat umat terbaik itu kalau kita memenuhi 3 hal ini: mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru di situ kita
dapat ya sifat tadi, ulaika humus shadiqun, mereka itulah yang benar keimanannya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam soal Hujurat tadi, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, tidak bimbang, tidak ragu lagi, mereka berjihad dengan harta dan jiwanya, ulaika humus shadiqun, mereka itulah yang benar keimanannya. Nah, orang yang benar keimanannya itu yang kita diperintahkan untuk menjadikan mereka teman, menjadikan mereka itu sahabat. Wa kunu ma'as shadiqin, bergabunglah kalian, hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar keimanannya. Ya, ini tentu saja penjelasan, dan bukan berarti kita memusuhi yang belum benar, belum sesuai kata ayat ini, bukan. Tapi ini yang dimaksudkan menjadi satu komunitas kita, persahabatan kita. Yang lain tetap itu kita ajak, ya. Tapi maksudnya kita harus ada satu teman-teman yang saling mengingatkan satu sama lain di antara kita, ya. Nah, itu pentingnya. Makanya kan Nabi itu bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi, seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Maka hendaklah kalian perhatikan dengan siapa dia berteman. Saya ambil contoh sederhana saja, Pak. Kalau kita nih biasa kumpul di masjid, biasa sholat jamaah, ya, biasa pengajian sama-sama. Malam Selasa misal ada jadwal, tadi siang misalnya Senin siang itu kita ketemu, itu pasti saling mengingatkan, pasti nanti malam ya ada pengajian kan, atau minimal nanya malam ini ada pengajian enggak. Kenapa? Karena memang sifatnya begitu. Kalau teman yang baik itu akan mengingatkan kita kepada kebaikan. Taruhlah dia tidak ngomong, baru mungkin papasan kita tadi ketemu di pasar pagi, belum sempat dia ngomong, teringat, oh wajahnya, oh ini jamaah pengajian malam Selasa atau pengajian di Al-Amanah. Oh iya, malam ini malam Selasa ada pengajian, jadi ingat kita. Atau kita punya teman tetangga gitu yang biasa memang rutin bolak-balik ke masjid sholat jamaah. Kita lagi santai-santai di rumah, dia melintas sudah, apalagi udah pakai pecinya, pakai baju kokonya, pakai gamisnya. Kita kaget, kita langsung refleks tuh ngelihat jam. Ini jam berapa sudah nih? Dia berangkat mengingatkan kita kepada kebaikan. Padahal mungkin masih lama, kebetulan aja dia ada urusan, sekalian mau ke masjid gitu kan. Tapi paling tidak kita ya mengingatkan kepada kebaikan. Itulah bermanfaatnya berteman dengan teman yang baik, berkomunitas dengan teman yang baik. Adapun yang lain bukan berarti kita musuhi, tetap kita dakwahi, tapi jangan sampai kita terpengaruh dengan mereka. Jangan sampai menjadikan mereka itu teman akrab kita. Jangan sampai misalnya kita sudah ngerti agama, tapi kumpulnya yang suka mabuk-mabuk ngumpul gitu, ngalor ngidul cerita, ya. Itu lama-lama kita akan bisa terpengaruh. Makanya pepatah orang Arab itu mengatakan su'ul khulqi yu'di, ya. Kejelekan itu akan menjangkit, kejelekan itu akan menular. Nah, makanya ya, itu sudah menjadi fitahnya. Orang berpenyakit kumpul ya menular penyakitnya kan gitu. Orang yang kemudian punya penyakit dalam makna penyakit kemaksiatan juga akan juga menular. Nah, maka ini kenapa kita bahas ini? Karena di dalam surah An-Nisa ayat 69 tadi mengatakan 4 itu para nabi, para syuhada, para salihin, siddiqin, ya, ulaika hasuna, mereka itulah
teman yang sebaik-baiknya. Nah, saya mencontohkan tadi teman yang baik tadi, yang siddiqin tadi, kaitannya itu mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tidak ragu, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Nah, kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia masa bodoh dengan kepentingan umat Islam, masa bodoh dengan keadaan umat Islam. Nah, mereka itu itu bukan orang siddiqin. Mereka sibuk aja, Pak, yang penting bisa bisa tahajud, yang penting bisa puasa sunnah. Apa kerusakan yang terjadi di dalamnya ini masa bodoh dia. Nah, itu hati-hati. Itu bukan tipe yang ideal, bukan tipe yang baik. Kita ini tidak hanya kemudian diperintahkan untuk mementingkan urusan kita. Saya ingin sampaikan begini, mungkin sebagai penutup juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau cuma sebatas yang penting beliau bisa zikir, yang penting beliau bisa sholat, itu tidak akan dimusuhi oleh orang musyrik, Pak. Tidak perlu beliau itu hijrah sampai ke Madinah. Tapi kenapa Rasulullah itu sampai di kemana? Rasulullah ingin memperbaiki tatanan masyarakat yang rusak itu, tatanan akhlak yang rusak itu. Maka jangan kemudian merasa cukup, merasa baik sudah keimanan kita, yang penting kita bisa tahajud, yang penting kita bisa puasa, itu bagus amal pribadi kita. Tapi jangan sampai kemudian kita abai dengan keadaan sekeliling kita. Ada satu faedah di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, di situ dikatakan wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Di sini ada perintah berinfak dan ada peringatan jangan sampai menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Apa yang dimaksud menjatuhkan diri dalam kebinasaan itu, di antara maksudnya adalah orang yang enggan berinfak fi sabilillah itu sama menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Ada satu buku yang saya baca ketika menjelaskan ayat ini, sebuah buku yang ditulis seorang ulama dari Palestina. Itu beliau menjelaskan dua sisi kenapa orang yang berinfak itu disebut menjatuhkan, yang orang yang enggan berinfak itu disebut menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Satu, bahwa orang yang enggan berinfak, pelit, tidak mau mengeluarkan zakatnya, itu memang akan binasa, disiksa di akhirat nanti. Itu satu. Tapi yang kedua, kata beliau, orang yang enggan berinfak untuk mendukung kegiatan dakwah, itu menyebabkan dakwah tidak berjalan, pendidikan Islam tidak berjalan, amar ma'ruf nahi mungkar tidak berjalan. Akhirnya apa? Tatanan sosial masyarakat kita rusak, perjudian merajalela, perzinahan tersebar, kejahatan-kejahatan terjadi. Nanti ujungnya kita juga yang rugi. Nah, makanya tadi kalau kita sibuk tahajud, sibuk puasa sunnah, yang penting cukup itu, kita abai. Tahu-tahu di sebelah rumah kita ada pelacuran, di sebelah sana ada perjudian. Betapa kagetnya kita, jangan sampai nanti anggota keluarga kita yang masuk dalam lingkaran kemaksiatan itu. Nah, maka ini penting juga untuk membuka diri kita bahwa siddiqin itu juga peduli akan keadaan sekitarnya dengan jalan dakwah fisabilillah ini. Mungkin itu beberapa faedah yang sedikit saya luaskan, bukan semata-mata yang ada teks, tapi saya luaskan dalam kehidupan kondisi kita saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjut pada malam Selasa akan datang, insyaallah.
Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.